Assalamualaikum, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faton, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Ya. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Ngomong-ngomong, ada apa nih Faton mau hubungi saya? Jadi gini, Ya, maksud saya menghubungi Reja, saya ingin Reja membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Oh, seperti itu. Tapi sebelumnya Faton sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Ya, kebetulan ini pertama kali saya melakukan proses konseling. Oh, seperti itu ya. Baik, jika ini pertama kalinya Faton melakukan proses konseling, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Nah, konseling adalah suatu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, yang di sini saya sebagai konselor dan Faton sebagai konselinya. Nah, proses konseling ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Jadi mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh konselingnya, yaitu Faton. Nah, di sini di dalam proses konseling ini juga ada dua asas yang harus diperhatikan, yaitu ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Nah, asas keterbukaan yaitu di mana Faton sebagai konseli menyampaikan permasalahannya secara gamblang, secara menyeluruh, tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Lalu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti setelah Faton menyampaikan permasalahannya secara menyeluruh, tidak ada yang ditutup-tutupi, insya Allah apa yang sudah diucapkan sama Faton atau apa yang sudah disampaikan oleh Faton, saya akan jaga kerahasiaannya. Nah, seperti itu mungkin proses konseling. Bagaimana Faton, bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami, Ya. Baik, alhamdulillah. Jika sudah dipahami, silakan sekarang Faton untuk bisa duduk dengan posisi yang sangat rileks, agar nanti Faton bisa bercerita lebih santai dalam menceritakan permasalahannya. Oke, silakan Faton jika sudah merasa rileks. Sekarang coba Faton ceritakan apa sih sebenarnya permasalahan yang sedang Faton rasakan saat ini. Ya, jadi begini, Ya. Reja juga udah tahu mungkin ya bahwa saat ini saya sedang melakukan kuliah daring. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini juga saya mendapat amanah untuk menjadi panitia pesantren Ramadan di kampung saya. Awalnya saya sangat optimis gitu untuk bisa membagi waktu kuliah saya dengan kegiatan pesantren Ramadan tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata saya sulit sekali membagi waktu antara kuliah, mengerjakan tugas dengan mengurus pesantren Ramadan tersebut. Nah, karena saya terlalu fokus untuk mengurus pesantren Ramadan tersebut, mungkin ya, terkadang tugas kuliah juga saya kerjakan sampai waktu deadline itu mendekat gitu, Ya. Berarti Faton ikut organisasi di kampung Faton ya? Iya, betul, Ya, organisasi remaja masjid. Oh iya. Terus gimana lagi? Iya, Ya, karena permasalahan itu, jadi saya tuh merasa takut perkuliahan saya jadi terbengkalai dan juga nanti nilai-nilai saya jadi jelek. Masya Allah ya. Saya juga dapat merasakan apa yang Faton rasakan saat ini. Oh iya, Faton ingat bahwa saat dulu Faton mungkin ketika memperjuangkan untuk masuk kuliah atau meneruskan pendidikannya, Masya Allah ya, perjuangannya bagaimana berjuang bersaing dengan ribuan orang. Nah, Faton juga harus ingat itu gitu. Bagaimana Faton bisa mencapai tujuan Faton untuk kuliah seperti itu. Nah, Faton juga karena sudah memilih kuliah, berarti Faton juga harus siap bertanggung jawab untuk melaksanakan kuliah tersebut. Seperti itu bukan, Faton? Iya, betul banget, Ya. Nah, jika Faton juga sudah mengerti bahwa kuliah itu merupakan tanggung jawab Faton, berarti Faton juga tahu bahwa saat ini prioritas Faton itu kuliah. Seperti itu kan? Iya, Ya. Ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal sulit membagi waktu antara perkuliahan dan pesantren Ramadan, Reja mau nanya dulu nih, Faton punya jadwal gitu, punya jadwal atau misal seperti jadwal kegiatan sehari-hari Faton gitu, punya nggak? Nah, kalau untuk jadwal kegiatan keseharian saya tidak punya, Ja. Baik, jika misalkan Faton tidak punya,
Sekarang coba Faton bisa siapkan kertas dulu dan alat tulis. Nah, kemudian tuliskan jadwal kegiatan harian Faton mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana, bisa Faton? Alhamdulillah bisa aja. Ya, Insya silakan, Allah Faton. bisa. Bagaimana Faton? Sudah? Alhamdulillah sudah aja. Baik, jika seperti itu, boleh Faton bisa membacakan jadwal harian Faton yang telah dituliskan oleh Faton tadi. Ya boleh aja. Jadi tadi saya menulis kalau misalkan jam 4:30 itu saya bangun, kemudian saya makan sahur sampai jam 4:30. Nah jam 4:30 lanjut sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh pada jam 5 saya melakukan tadarus. Nah setelah tadarus jam 6 saya membantu orang tua mulai dari membersihkan rumah dan lain sebagainya. Nah setelah membersihkan rumah dan sebagainya, pada jam 9 sampai waktu zuhur mendatang biasanya saya istirahat atau sekedar bermain HP, kemudian sholat zuhur. Nah setelah sholat zuhur saya kuliah sampai waktu asar, kemudian setelah sholat asar nah saya baru melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan tersebut sampai waktu maghrib. Setelah waktu maghrib seperti biasa saya berbuka puasa, kemudian sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib, di sela-sela sholat maghrib dan sholat isya saya makan itu bersama keluarga. Nah setelah makan saya bersiap-siap untuk sholat tarawih sampai jam 8. Nah setelah sholat tarawih saya langsung bersiap-siap untuk beristirahat kemudian tidur. Nah mungkin itu ya jadwal keseharian saya, tetapi itu saat hari Senin saja. Kalau untuk hari-hari yang lain disesuaikan dengan jadwal mata kuliahnya. Kadang mata kuliahnya ada yang pagi, sore, atau siang, begitu ya. Oke, Masya Allah ya, padat sekali jadwal dari Faton. Tapi setelah saya mendengar jadwal yang Faton sampaikan, sepertinya tidak ada waktu yang bentrok ya, tidak ada masalah, tidak ada waktu yang bentrok antara kegiatan Ramadan dan perkuliahannya. Bukan seperti itu, Faton? Iya betul ya, memang untuk jadwal kuliah dan jadwal pesantren Ramadan itu tidak bentrok, tetapi yang menjadi masalah saya adalah ketika ada tugas kuliah, kebetulan ada garapan juga untuk pesantren Ramadan tersebut. Terkadang saya juga bingung mau memprioritaskan yang mana terlebih dahulu gitu. Sampai terkadang karena saya terlalu memikirkan garapan di pesantren Ramadan tersebut, saya lupa untuk mengerjakan tugas dan bahkan mengumpulkan tugas tersebut. Gitu ya. Oh iya. Oh iya, ya saya paham, saya sangat mengerti apa yang Faton rasakan saat ini gitu ya. Tapi Faton, saya ingin bertanya nih, apakah Faton punya waktu luang nggak, atau punya waktu yang dijadwalkan memang khusus untuk mengerjakan tugas atau sekedar mereview materi kuliah? Nah itu dia ya, saya tidak punya waktu yang dijadwalkan untuk mengerjakan tugas. Biasanya saya mengerjakan tugas tuh ya sesuai mood aja gitu. Oh iya. Nah berarti sudah tahu nih permasalahannya. Faton juga bisa menyadari ya apa permasalahannya? Iya ya, Faton nggak ada jadwal untuk mengerjakan tugas, jadi tugas itu terbengkalai. Terus kalau seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Oke, ketika Faton udah bertanya ya apa yang harus Faton lakukan, nih mulai saat ini coba Faton membuat jadwal untuk mengerjakan tugas. Kan tadi Faton sudah mencoba menyampaikan atau menuliskan jadwalnya kan, menuliskan jadwalnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah coba Faton mulai mencoba untuk membuat jadwal untuk mengerjakan tugas, baik itu 1 jam atau 2 jam, yang penting ada waktu untuk mengerjakan tugas. Nah saat itu fokus Faton hanya untuk mengerjakan tugas atau hanya sekedar mereview materi-materi dari perkuliahan. Nah ini waktunya bebas, misalkan sesuai kebutuhan Faton aja. Misalkan Faton bisanya setelah isya, setelah tarawih, atau misalkan siang misalkan itu, tapi harus dijadwalkan. Maksudnya harus dijadwalkan tuh ya harus ditulis jadwalnya, misalkan 1 jam nih
60 menit, nah seperti itu. Nah setelah Faton sudah menentukan jam itu, Faton juga harus komitmen bahwa pada saat waktu itu, Faton harus fokus terhadap mengerjakan tugas atau mereview materi, jangan ada gangguan-gangguan yang lain seperti itu Faton. Jadi ketika kita sudah mempunyai jadwal atau kita sudah menjadwalkan bahwa jam tersebut adalah waktunya untuk mengerjakan tugas, ya kita harus komitmen bahwa jam tersebut adalah jam untuk mengerjakan tugas. Dengan seperti itu, insya Allah tugas Faton dapat diselesaikan. Seperti itu Faton. Oh, seperti itu ya, Za. Tapi saya takut nggak bisa ngelakuinnya, Za. Ya pasti. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, pasti ketakutan pasti ada. Tapi perlu diingat juga bahwa kita belum tahu jika kita belum melaksanakannya atau kita belum mencobanya. Insya Allah jika ada keinginan yang kuat, jadwal seperti itu yang telah Faton buat, insya Allah akan terlaksanakan. Oh, oke, Ja. Insya Allah mulai saat ini Faton akan mencobanya. Insya Allah Faton bisa. Alhamdulillah. Nah, sepertinya Faton sudah menemukan jawaban dari permasalahan tadi ya, tidak bisa menentukan jadwal. Nah, sekarang coba deh Faton simpulkan apa yang Faton dapatkan setelah kita melaksanakan proses konseling yang telah dilaksanakan tadi. Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan proses konseling hari ini, saya jadi merasa lega karena bisa menyampaikan permasalahan yang sedang saya rasakan. Saya juga bisa memulai mengatur waktu saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga kegiatan yang direncanakan bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Nah, selain itu, saya juga dapat menentukan prioritas apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan apa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Yang terpenting saat ini saya bisa membagi waktu saya antara kuliah, mengerjakan tugas, dan mengurus pesantren Ramadan. Oke, alhamdulillah, berarti Faton sudah paham kan apa yang harus Faton laksanakan. Nah, Faton juga ya harus tahu gitu apa yang harus diprioritaskan, apa kegiatan yang harus diprioritaskan, dan apa yang sebenarnya menurut Faton itu sia-sia gitu untuk melakukannya atau tidak perlu dilakukan juga nggak apa-apa. Nah, itu juga harus harus dipikirkan gitu. Jadi Faton mencoba untuk melis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Faton. Oh iya, perlu diingat juga bahwa setiap pilihan yang kita pilih itu menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu, bertanggung jawablah akan apa yang telah kita pilih dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang sudah kita dapatkan. Baik, karena sepertinya Faton juga sudah tahu apa yang harus dilakukan setelah ini atau sudah tahu jawaban dari permasalahan ini. Oleh karena itu, saya akan tutup kegiatan konseling hari ini. Tetapi sebelum saya menutup, apakah Faton ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, ya. Kalau nanti saya ada kendala atau ada masalah lain, bisa saya hubungi Reza lagi. Tentu saja Faton, silahkan. Jika nanti ada kendala atau ada permasalahan yang harus diselesaikan, silakan Faton hubungi saya. Nanti bisa kita perundingkan untuk melaksanakan konseling di lain hari gitu. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan Faton? Alhamdulillah sudah cukup, ya. Alhamdulillah. Jika sudah cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Faton yang telah meluangkan waktunya, sudah bisa berbagi cerita permasalahannya dan pengalamannya. Semoga permasalahan yang saat ini Faton hadapi bisa selesai sesuai dengan keinginan Faton gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup saja kegiatan konseling hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.